Saudara-saudari terkasih, apakah saudara-saudari sudah memulai hari dengan penuh sukacita dan punya niat baik untuk melakukan kebaikan meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saudara-saudari terkasih, kita semua diciptakan oleh Tuhan dengan satu tujuan, yaitu untuk memuji dan memuliakan Allah. Dan bagaimana kita bisa memuji dan memuliakan Allah? Santo Irenaeus mengatakan, "A man fully alive is the glory of God. The glory of God is a man fully alive." Artinya adalah kemuliaan Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh hidup. Tuh. Jadi untuk memuliakan Allah, kita harus sungguh hidup. Kita harus sungguh-sungguh antusias, hidup sepenuhnya. Dan karena itu Tuhan Yesus datang supaya kita mempunyai hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Dari Yohanes bab 10 ayat 10. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Itu tujuannya. Karena itulah kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita memang diciptakan untuk itu. Maka bagi Tuhan, pribadi yang sungguh-sungguh membuat Tuhan itu kesal adalah pribadi yang suam-suam kuku, apalagi yang apatis. Karena itu di dalam Injil juga diceritakan, bangsa Yahudi itu membuat Tuhan jengkel karena apatis. Ketika dikatakannya diumpamakan seperti ada anak-anak yang memainkan seruling di pasar dan kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka dan kalian tidak menangis. Karena ketika Yohanes datang, dia tidak makan dan minum. Engkau mengatakan dia itu kerasukan setan. Lalu anak manusia datang makan dan minum. Engkau mengatakannya sebagai pemabuk dan sahabat para pendosa. Orang-orang yang apatis, orang-orang yang sungguh-sungguh tidak tergerak oleh apapun juga suam-suam kuku, itu membuat Tuhan tidak senang. Karena tidak bisa menjadi kemuliaan Tuhan. Tuhan itu menciptakan kita supaya kita itu sungguh-sungguh hidup, alive, penuh semangat, antusias seperti itu. Dan memang ini penting. Karena berarti kita sungguh-sungguh mensyukuri anugerah kehidupan yang diberikan begitu hebat. Kalau sudah dianugerahi kehidupan, ciptaan yang begitu indah, kasih, penebusan oleh Yesus, dan tetap masih suam-suam kuku, apalagi banyak mengeluh, pasti tidak bisa menjadi kemuliaan Tuhan. Karena memang sebetulnya yang membuat kita hidup, yang membuat kita sungguh-sungguh alive, sungguh-sungguh semangat, bukan sesuatu yang di luar, tetapi sesuatu yang di dalam, yaitu relasi yang sungguh dekat dengan Tuhan. Keyakinan bahwa kita hidup berdasarkan kasih Yesus. Dan itu yang paling utama sebetulnya, itu yang paling penting. Karena bisa saja orang sedang sakit, tetapi orang yang mempunyai relasi dengan Tuhan begitu kuat, sakit pun tetap semangat, sakit pun tetap senyum, tidak pernah berputus asa. Memang banyak yang sakit tapi kemudian mengeluh, karena tidak ada api di dalam dirinya, yaitu keyakinan bahwa dia hidup dalam kasih Tuhan. Maka Tuhan sendiri datang supaya kita mempunyai hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Kita sungguh-sungguh hidup. Dan itulah kemuliaan Tuhan. Maka mari kita sungguh-sungguh hidup. Dalam keadaan apapun, suka dan duka, tetap semangat, percaya. Kalau ada kesulitan, ini adalah kesempatan untuk naik kelas. Kalau ada derita, ini kesempatan untuk mengurangi dosa kita sendiri. Kalau ada rahmat, nah sungguh-sungguh puji Tuhan, haleluya. Betapa kesaksian yang indah ketika kita hidup sepenuhnya. Dan itu sangat berpengaruh bagi orang lain. Coba kita masuk dalam suatu tempat, misalnya panti jompo. Lalu kemudian ada orang-orang tua di situ yang
tidak semangat, apatis, disalami, "Hai, apa kabar Oma?" Tetap aja diam. Bagaimana kita rasanya? Kita juga bisa ikut depresi. Tetapi meskipun di tengah-tengah oma opa yang apatis, yang tidak bereaksi, yang acuh, tapi kalau kita terus alive, penuh sukacita, akhirnya ada senyum juga di antara mereka. Karena kehidupan yang penuh sukacita itu menular kepada orang lain. Dan hidup itu memang singkat. Jangan dihabiskan hanya untuk mengeluh, tetapi habiskanlah untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan dan bersyukur. Hidup sepenuhnya. Derita itu biasa. Hidup ini memang ada deritanya, ada sukacitanya. Tidak usah terlalu lebay, tidak usah terlalu baper. Hidup ini banyak tantangannya, biasa. Tantangan itu bisa juga membuat kita bertumbuh. Kalau kita mengalami kesulitan, ya memang hidup itu tidak segalanya mudah. Santai saja. Dan tetap, meskipun sulit, meskipun ada derita, Tuhan selalu bersama kita. Dan memang tujuan kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Dan bagaimana memuliakannya? Hidup sepenuhnya, penuh sukacita, penuh syukur. Karena itu, di dalam tradisi kita, di dalam Ekaristi, gereja menyebutnya Ekaristi, yang artinya adalah puji syukur. Buku doa kita juga puji syukur. Karena memang kita sungguh-sungguh diciptakan sebagai pribadi yang terbaik, sungguh amat baik pada waktu menciptakan kita dalam kitab Kejadian. Sungguh amat baik pun disertai dengan semua bakat, talenta untuk dikembangkan. Itu pun masih diciptakan, disertai dengan lingkungan alam semesta yang begitu indah dan mulia. Masih dikaruniai malaikat untuk menjaga kita. Dan dikaruniai Allah Putra yang berkorban untuk menebus kita. Apa enggak? Luar biasa hidup kita itu. Itu berarti bahwa kita memang tidak lagi punya alasan untuk mengeluh. Dalam keadaan apapun. Menderita, ada Yesus yang menemani kita. Dalam bahaya, ada Yesus yang menyelamatkan kita. Dan kita semua sudah dianugerahi rahmat begitu besar. Bahkan hanya dengan menghitung-hitung rahmat saja, akhirnya kita bisa bersuka cita. Karena selalu rahmat lebih banyak daripada tantangan, halangan, dan derita yang kita alami. Maka kita harus meneladan dan mengikuti wasiat Santo Irenaeus. The glory of God is a man fully alive. Dan mari kita tidak ragu-ragu untuk hidup sepenuhnya dalam apapun juga. Karena kita tidak punya alasan lagi untuk berduka cita. Segalanya sudah diberikan dan kita dijamin keselamatannya dan Tuhan menyertai kita. Maka mari kita hidup dengan penuh pengharapan, penuh sukacita, penuh semangat, hidup sepenuhnya. Untuk itulah Tuhan datang. Supaya kita semua mempunyai hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Tuhan memberkati.